Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu sepanjang masa, hingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Demi sesungguhnya, jika engkau mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ayat yang lalu menghilangkan kerisauan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, disebabkan oleh keengganan orang-orang Yahudi untuk beriman kepada beliau, bahwa beliau tidak akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan keengganan itu. Pada ayat ini, keengganan orang-orang Yahudi dan Nasrani, walau bukan semuanya, untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih dipertegas lagi. Atau, ayat yang lalu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan kepada semua pihak, dan karena semestinya yang diberi berita gembira atau diberi peringatan, akan menyambut dengan baik siapa yang menyampaikannya kepadanya, maka melalui ayat ini Allah menyampaikan bahwa, tidak semua akan senang dan bergembira. Orang-orang beriman akan sangat rela dan senang dengan berita gembira dan peringatanmu, dan sebagian orang-orang yang beragama Yahudi dan beragama Nasrani tidak akan rela kepadamu, wahai Muhammad, sepanjang masa, hingga engkau hanya memberi berita gembira kepada mereka, dan ajaran yang mereka anut, dan ini tidak dapat terjadi kecuali jika engkau mengikuti agama mereka, serta menyetujui perubahan petunjuk-petunjuk ilahi yang mereka lakukan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dikenal sangat ingin agar semua manusia memeluk Islam, seakan-akan bertanya, jika demikian, apa yang saya harus katakan kepada mereka? Beliau dituntun, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah yang dianugerahkan kepada para nabi sebelum aku dan sebelum kamu, serta petunjuk-petunjuk yang disampaikannya kepadaku, itulah petunjuk yang menyeluruh sempurna dan benar. Yang bertentangan dengannya, pastilah kesesatan. Selanjutnya, Allah memperingatkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh umat Islam, bahwa demi keagungan Allah, sesungguhnya, jika engkau seandainya mengikuti kemauan mereka yang sesat itu setelah pengetahuan yakni wahyu-wahyu Allah, serta petunjuk nalar yang sehat datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung sedikit pun dan penolong bagimu. Ayat di atas menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan meninggalkan agama mereka, walaupun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak mereka sekuat tenaga. Karena, bagaimana mungkin mereka akan meninggalkan agama mereka, padahal mereka tidak rela kecuali jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti mereka, sedangkan buat Nabi Muhammad, mengikuti agama mereka adalah suatu yang mustahil. Jika demikian, mustahil mereka mengikuti agamamu, wahai Muhammad. Demikianlah maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 120 di atas. Ayat ini biasa juga dipahami sebagai bukti, bahwa semua orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kecuali jika kaum muslimin mengikuti agama mereka. Pemahaman semacam itu, tidak sejalan dengan redaksi dan hubungan ayat, tidak juga dengan makna yang dikemukakan oleh mayoritas ulama-ulama tafsir masa lalu, seperti Fahruddin Ar-Razi, juga tafsir yang sangat populer dan sederhana, Al-Jalalain, dan ulama tafsir masa kini seperti, Thohir Ibnu Asyur dalam tafsirnya, At-Tahrir, serta Muhammad Said Tontowi, mantan mufti Mesir, yang kini adalah Syekh Al-Azhar. Bahkan, ulama kontemporer ini menulis bahwa, kata hingga engkau mengikuti agama mereka, adalah kinayah, yakni tidak menyebutkan secara tegas apa yang dimaksud tetapi menyebut sesuatu yang lain, yang dapat mengantar kepada apa yang dimaksud. Redaksi ini menggambarkan keputusasaan, menyangkut kemungkinan ahlul kitab memeluk agama Islam. Jadi, sekali lagi, ayat ini tidak dapat dijadikan dasar, bahwa ahlul kitab berusaha untuk mengkristenkan umat Islam, apalagi meyahudikannya, karena agama Yahudi bukan agama misi. Bahwa ada yang berusaha untuk maksud tersebut, tentu saja tidak dapat disangkal, namun bukanlah ayat ini yang berbicara tentang hal tersebut. Di sisi lain, karena ayat ini menggunakan redaksi yang menunjukkan kepastian yang berlanjut terus-menerus, tidak akan rela kepadamu sepanjang masa, sedang terbukti kemudian bahwa, ada dari Bani Israel yang memeluk agama Islam, maka dengan demikian, yang dimaksud dengan orang Yahudi dan Nasrani oleh ayat ini adalah orang-orang tertentu di antara mereka, bukan semua ahlul kitab. Sedangkan makna sepanjang masa, dipahami dari kata lan, yang digunakan ayat di atas. Perlu juga digarisbawahi di sini, bahwa redaksi pernyataan, tidak akan rela. Ketika menggambarkan sikap orang Yahudi, ayat di atas menggunakan kata lan, yang berarti, tidak akan untuk selama-lamanya. Sedang ketidakrelaan orang-orang Nasrani, digambarkan dengan kata la, yang berarti, menafikan, tetapi tidak mengandung makna selama-lamanya. Perbedaan keduanya jelas sekali. Seandainya akan dipersamakan, maka ayat di atas dapat berbunyi, tidak akan rela atau tidak rela orang Yahudi dan Nasrani. Sebagian ulama berpendapat bahwa, pembedaan itu dimaksudkan untuk menunjukkan kemandirian sekaligus perbedaan masing-masing dari dua kelompok Bani Israel, atau ahlul kitab itu, jika yang ini rela, yang itu tidak rela. Hemat penulis, perbedaannya bukan hanya sampai di situ. Ayat ini juga menunjukkan bahwa, ada perbedaan antara Yahudi dan Nasrani dalam sikap mereka terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ajaran beliau. Untuk menjelaskan hal itu perlu terlebih dahulu diketahui, bahwa menurut pengamatan penulis,
Al-Quran tidak menggunakan kata Yahud atau Yahudi, kecuali dalam konteks kecaman terhadap sekelompok tertentu dari Bani Israel. Ini berbeda dengan penggunaan Al-Quran untuk kata Nasoro atau Nasrani. Kata ini, antara lain digunakan juga menunjuk kepada sekelompok Bani Israel pengikut Nabi Isa alaihissalam yang bersikap bersahabat terhadap orang-orang Islam. Silahkan baca Quran Surah Al-Maidah ayat 82. Nah, karena Al-Quran tidak menggunakan kata Yahudi kecuali terhadap kelompok Bani Israel yang memusuhi umat Islam, maka wajar jika ayat di atas menggunakan redaksi yang menginformasikan bahwa mereka tidak akan rela untuk selama-lamanya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kaum Nasrani keadaan mereka tidak demikian. Dari sini, kata Nasoro pada ayat di atas tidak menafikan kerelaan mereka untuk selama-lamanya. Perlu juga diingatkan kembali bahwa ayat-ayat di atas berbicara tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan mereka sesudahnya tidak harus sama dengan masa ini. Hal ini insya Allah akan diuraikan dalam ayat-ayat lain, yang berbicara tentang Bani Israel. Bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi mereka, seperti yang diuraikan oleh ayat 120 ini. Tuntunan ayat itu menyatakan, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Petunjuk Allah hanya satu. Ini dipahami dari penggunaan bentuk tunggal, huwa. Dan pada kata, huda Allah, atau petunjuk Allah, yakni berarti bahwa petunjuk itulah satu-satunya petunjuk yang sempurna. Tidak ada petunjuk yang benar, kecuali yang bersumber dari Allah serta nilai-nilai ajarannya. Selanjutnya, ayat ini mengingatkan kaum muslimin, bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dimaksud di atas, bukan hanya mempertahankan keyakinan mereka yang sesat, bahkan mereka juga akan berusaha, agar Nabi Muhammad mengikuti keinginan-keinginan yang dilahirkan oleh hawa nafsu mereka. Jika beliau mengikuti kemauan-kemauan hawa nafsu mereka, setelah pengetahuan datang kepada beliau, maka Allah tidak lagi akan menjadi pelindung dan penolong baginya. Keinginan mereka itu banyak dan bermacam-macam, sebagaimana dipahami dari penggunaan kata ahwa, yang menggunakan bentuk jamak atau plural. Redaksi ayat di atas tertuju kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia paling bertakwa pun diupayakan oleh orang Yahudi dan Nasrani itu untuk disesatkan, apalagi orang kebanyakan. Di sisi lain, Nabi Muhammad, kekasih Allah dan pilihannya pun diancam olehnya dengan ancaman keras, bila mengikuti mereka, Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Beliau saja diancam, apalagi selain beliau. Sekali lagi, perlu diingat bahwa, ayat ini bukan berbicara tentang semua ahlul kitab. Objektivitas Al-Quran terhadap mereka mencapai puncaknya pada ayat berikutnya.